Tada, surprise! Apa kita mulai aja ya? Iya. Bahas-bahasan nih, bareng Sobat Gibah. Boleh banget nih. Jadi, menurut kamu nih, FWB itu apa sih, Dak? Oh my god. FWB yang gue tahu itu adalah friends with benefit. Betul. Betul. Kamu punya FWB, kamu punya friends with benefit. Iya. Betul. Tapi, artinya secara harfiah kan, sebenarnya friends with benefit ini kan teman tapi mesra. Ya Bener kan? banget. Cuma pada kesempatan kali ini ya, Iya. yang mau kita bahas tuh bukan teman tapi mesra, tapi emang teman yang berbenefit. Yes. Sesuai dengan harfiahnya, didefinisikan satu persatu. Lebih tepatnya, friends with benefit adalah teman yang mempunyai kemanfaatan. Betul. Atau teman yang bisa dimanfaatkan. Betul. Itu. Jadi kita kali ini bakal bahas tentang friends with pemanfaatan. Manfaat teman gitu. Pemanfaatan teman seperti judul TA ya. Kayak lagi mau skripsi ya. Pemanfaatan teman. Peran dan tanggung jawab teman yang bisa dimanfaatkan. Yes. Jadi kita bakal bahas itu friends with benefit. Kenapa jadi tadi sebelumnya dibilang 18 minus? Iya. Karena kita nggak bahas yang itu, karena kita bahas tentang pemanfaatan. Jadi teman. ini jatuhnya SU ya, semua umur. Jadi kalian bisa dengar. Bukan BO ya, Kak? Bimbingan orang tua. Oke. Kaget. Hampir kaget. Nah, aku mau nanya dong dari Kakak Lisa. Kira-kira pernah ngerasain gak sih dimanfaatin sama teman sendiri? Aduh. Waduh. Kenapa bisa bareng ya anjir? Gue juga gak tahu sih kenapa bisa bareng. Kalau pernah dimanfaatin, ya pernah. Karena saya tahu saya berguna dan bermanfaat ya untuk teman-teman saya. Jadi ya pernah, jawabannya pernah. Terus Seperti apa tuh Kak? Coba dijelaskan. banyak, mau dari segi apa? Segi keuangan, segi keahlian, segi apa ya, kehidupan sih Kak. Kalau misalnya keuangan mungkin kita udah tahu pasti ngutang. Itu udah gak perlu dijelasin, capek banget ya. Itu mah masalah finansial. Betul. Kalau misalnya kehidupan nih Kak, kira-kira ada gak yang surprise banget nih ternyata? Oh jelas ya, kalau dari kehidupan itu sendiri pasti ada. Salah satunya adalah teman yang kalau datang kalau ada butuhnya. Siapa sih? Nih Sobat Gibah nih. Pasti kalian juga ada kan temen yang kayak begitu. Iya benar banget. Datang nih, ujung ada gitu. Butuhnya tuh ada aja. Gue juga heran kenapa di hidupnya banyak banget masalah, dan semua permasalahan aku solusinya. Gitu. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya misalnya dia punya masalah kerjaan, gue kan nggak tahu ya kerjaannya dia gimana. Karena kan kita nggak sekantor. Iya, apalagi kita kan? Dia harus menjelaskan situasi analisisnya dulu. Iya, kayak gue mau tahu sih kantor gue tuh kan itu deh yang kayak gue nggak mau tahu di kantor lo ada apa anjir. Iya benar. Iya kan, tapi kan sebagai manusia kan pengennya didengar dan mendengar. Dan kita pun juga pengennya seperti itu kan, iya. pengen didengar dan harus mendengar. Iya. Gitu kan. Nah, aku menjalankan tugas aku sebagai manusia nih. Iya. Aku mendengar dulu deh, boleh mau cerita apa? Iya di kantor tuh gini segala macam. Terus tuh ada yang nggak suka gitu loh sama gue. Dia mikirnya gitu. Tapi ternyata masalah utamanya tuh bukan di orang yang dia ceritain, tapi di dirinya sendiri. Oh my god. Wow, sangat surprise banget. Oh my god. Terus? Iya, terus habis itu ternyata setelah dibawa ke psikolog ya. Psikolog itu dia akhirnya mengidap anxiety. Jadi yang dia ceritain tuh semua di bawah alam sadarnya dia.
Oke. Nah, aku Disclaimer ya guys, jadi ini hanya pengalaman. ya ini hanya pengalaman. Mungkin nggak semua anxiety people Iya, atau orang-orang yang mempunyai anxiety seperti ini, tapi ini adalah pengalaman dari aku pribadi. Iya. Betul, dari teman gibah untuk sobat gibah. ya udah Iya. Terus kenapa aku bisa ngerasa dimanfaatin? Ternyata aku pun juga jadi korbannya dia. Karena dia cerita ke orang lain aku sebagai troublemaker dia, padahal dia cerita ke aku orang itu jadi troublemaker dia ke aku, ceritanya gitu, ngerti gak? nggak ngerti tuh gimana Jadi tuh misalkan ya? aku tuh sama dia baik-baik aja, tapi dia ngerasa aku tuh troublemaker dia, jadi dia cerita ke orang-orang kayak misalkan iya nih si Dita gini segala macam, padahal tuh aku nggak kayak gitu guys, gitu sobat gibah. Iya bener. Oh paham. Nah, Oke. tapi yang dia ke aku, dia ceritain kalau si A, B, C ini tuh troublemaker hidupnya dia, padahal tuh enggak. Dia cuma jadi ngerasa aja gitu, karena berbeda orang berbeda cerita ya. betul. Terus ya udah akhirnya aku ngerasa kayak oh ya udah gue dimanfaatin untuk nutup aibnya dia sendiri sebenarnya gitu. Nutup lobang gali lobang, nutup lobang gali lobang. Baik lagi ke masalah finansial gitu Iya, ya. seperti itu. Oke. Kacau ya. Itu kacau banget ya. Karena wow, Nah, surprise. surprisingnya lagi sampai akhirnya teman-teman aku pun jadi ngerasa aku tukang bohong. Karena ceritanya dari Iya, dia. cerita yang didengar dari dia akhirnya menyebar luas ke teman-temannya dan nyampe ke teman-teman aku juga, kan jadi kayak kok nggak make sense nih gitu. Jadi akhirnya aku cuma kayak udahlah biarin kan, Penyebar hoax ya kak. akhirnya aku jelasin ke teman-teman aku dia punya anxiety segala macam, ya udah masalahnya clear gitu. Oke. Tapi disclaimer teman-teman gibah salah dong, sobat gibah nih. Gak semua orang anxiety itu kayak gitu ya. Ini sebenarnya lebih kayak orangnya aja ya. Yes, ini tuh orangnya aja emang yang nyebelin gitu. Iya. Kita tidak mengkotak-kotakan orang Iya. anxiety seperti itu, tapi Kita support ternyata mental kita health. menemukan teman seperti itu yang ternyata memiliki kecemasan. Tuh. Jadi mungkin bisa dari itu apa yang dia lakuin, mungkin dari hal yang dia rasakan sebenarnya. Karena Tapi tidak semuanya seperti itu ya. betul, karena kita berdua support mental health. Yes, mental health support gitu. Betul. Nah, kalau dari Karida sendiri nih sebagai teman gibah, ada gak sih yang pernah gak jadi dimanfaatin sama orang lain? Dimanfaatin. Betul. Aku dimanfaatin itu mungkin lebih kerasanya pada saat kuliah ya kak, atau SMA sih. Kenapa tuh? Karena tuh sebenarnya tuh dimanfaatinnya mungkin karena guanya orangnya juga nggak terlalu mikirin kali ya. Cuman gue nggak ngerasa dimanfaatin juga sih. Mungkin kayak ini hal sepele gak sih untuk kalian teman-teman mahasiswa nih. Pastinya teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, KJP, KJM. Semua ya KIP, beasiswa. Ya, mungkin kayak lebih ke tugas ya kak. Ngerti kan? Iya, aku paham. Kayak gitu-gitu, terus kayak dimanfaatinnya udahlah sama dia aja gitu loh. Ntar kerjaan juga selesai kayak gitu-gitu. Paling kayak cuman ecek-ecek gitu aja sih. Berarti merasa diandalkan lebih. Iya, padahal aku tidak ingin seperti itu karena itu bebannya sangat berat. Betul. Diandalkan itu gak enak Banget. Karena kalau misalnya yang salah, siapa yang salahin? kamu. Aku. Jadi gak enak banget. Karena aku juga pinter banget. Kalau aku pinter banget, aku udah magna cum laude ya. Dia gak pinter banget gitu. Jadi kenapa harus dia manfaatkan yang sampai guanya juga capek gitu ya. Kayak capek untuk koordinasi mereka yang mereka nggak ngegubris sama sekali. Kayak gue minta tolong ini jadinya mereka nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Jadi ya paling manfaatin itu aja sih. Kalau misalnya dimanfaatin kayak
ngutang enggak sih, finansial enggak. Kalau mungkin kayak tadi Kak Dita juga aku enggak sih ya. Kayak Dita tuh kayak enggak sih. Itu rumit banget dan surprising sekali. Surprising banget karena aku juga ngerasa kayak ini beneran nih orang kayak gini. Gue juga sampai nggak expect gitu loh. Sampai ini orang beneran gini. Katanya gue sahabatnya, tapi kok lu gitu anjir sama gue. Iya benar. Gitu. Gitu. Tapi aku pernah loh punya pengalaman dimana aku memanfaatkan seseorang. Wah, gimana tuh? Iya, jadi ini juga sebenarnya aku baru nyadar pada saat sudah kuliah, menjelang kuliah, karena oh ternyata yang gue lakuin itu ternyata memanfaatkan dia gitu loh. Karena sebelumnya anak polos yang tidak tahu bagaimana dan taunya hanya itu menguntungkan bagi gue gitu kan. Ya. Ada saatnya dimana waktu SMA, masa-masa SMA tuh masa-masanya percintaan. Oke. Dimana cinta itu semua indah gitu. Nah di saat gue SMA itu gue deket sama beberapa cowok. Prima donna sekolah guys, mau lewat single dong. Sebenarnya cowoknya dari luar satu. Cuman yang bakal gue highlight suara dari luar satu, dan yang di dalam sekolah gue satu gitu kan. Di saat itu gue lagi deket sama dua-duanya. Tapi yang dari luar ini gue LDRan gitu loh, kayak dibilang pacaran juga belum sih, cuman yang kita cuman komunikasi hanya lewat chat dan sebagai mestinya gitu kan. Nah yang di dalam ini itu yang mengisi semua kekosongan yang online tidak bisa ngasih gitu. Baik, lalu Dimana aku pulang sekolah diantarkan, aku kemana-mana diantarkan, sampai dia tuh dimana di titik gue tuh sebenarnya udah pacaran sama yang online ini, tapi gue masih minta nganterin cari PKL sama yang offline ini. Itu gue belum nggak kalau misalnya gue sebajingan itu. Dan dimana tuh dia juga masih kayak, lu bisa gak sih buka hati ke gue. Di situ gue nggak ngasih status apapun kan, walaupun sampai gue putus juga sama yang online itu, gue nggak bisa ngasih status apapun ke dia, sampai ya benar-benar kita cuman sebatas teman, tapi gue tuh udah manfaatin dia banyak banget. Udah waktu dia banget yang gue manfaatin tuh waktu bensin dia gue manfaatin. uang buat beli bensin. Gue manfaatin, tapi gue nggak pernah ngasih status. Ngegantung ya, tapi aku nggak ngeghosting kok. Aku masih berhubungan baik Sampai gitu hari sama ini. dia. Sampai hari ini enggak sih. Kalau hari ini kan dia juga udah punya pasangan ya. Sekarang juga udah mulai sadar diri dan malu gitu dengan Kayak anjir gue ngapain kemarin. kayak aduh nyesel, tapi terima kasih. Thank you so much. Iya, kayak manfaatin tuh sebenarnya sepele gitu kan. Enggak sepele ya, jadi gimana ya, aduh sorry banget kalau misalnya yang ngerasa ini gak sepele, tapi pada saat gue SMA itu sepele. Karena ya cowok biasa gak sih begitu Bener. mengantarkan kekasihnya, gak kasih padahal gitu kan, kayak lo suka, lo mengorbankan suatu waktu atau apalah itu yang bisa buat ke cewek lo kan. Gue mikir ya itu effortnya aja gitu. Cuman data tuh kalau dipikir-pikir semakin besar, dipikir juga aku parah banget ya manfaatin orang tapi nggak ngasih status. Ya tuh kalau kata anak sekarang apa ya namanya ya? HTS, hubungan tanpa status. Iya. Hubungan tanpa status. Jadi ribet banget ngomongnya. Iya benar kayak gitu Kak. Jadi cuman manfaatin itunya aja. Tapi aku juga pernah loh Apa tuh pengalamannya kalau boleh tahu? aku. Tapi ini bukan tentang apa ya? Pasangan, mungkin bukan tentang pasangan. Jadi aku tuh punya temen. Oke. Nah, Kakak banyak masalah sama temen ya? iya, karena kalau sama pasangan kan ya itu aib pasangan. Aku nggak mau bongkar. Oke. Terus aku kan
punya teman. Terus aku tuh tahu dia tuh punya potensi yang sangat besar untuk apa ya, jadi seorang videografer. Oke. Cuma karena emang posisinya dia baru lulus SMK, jadi kan dia masih minim pengalaman gitu loh. Terus tuh aku masih yang apa ya, masih ngasih kerjaan ke dia, dan aku tuh bayarnya murah banget, Kak. Oh my Sumpah. god, itu ternyebelin sih. Sumpah aku tuh sampai sekarang masih kayak, sumpah gue nggak apa-apa kali ya ngasih dia harga segini untuk kerjaan kayak gitu. Gue tuh masih suka. Jadi aku apa gue nih, Dit? Gue aja deh. Iya. Jadi senyamannya aja ya. iya, jadi gue suka masih mikir kalau misalnya gue ngasih harga ke dia nih, kayak murah banget gak sih, apa kemahalan ya, karena kan dia belum punya pengalaman kerja yang banyak kan, maksudnya jam terbangnya belum banyak. Terus sampai akhirnya gue berani jujur, sorry banget ya, kayaknya gue manfaatin lo deh. Sumpah gue sampai ngomong kayak gitu sama orang itu. Terus dia kayak, manfaatin gimana, Kak? Gue gak ngerasa dimanfaatin, kata dia gitu kan. Terus gue ngomong gini, iya soalnya gue ngerasa yang gue bayar ke lo tuh terlalu murah. Terus dia, enggak kok, karena kan gue belum punya pengalaman. Terus gue ngerasa, apa gue yang dibego-begoin apa? Ini jatuhnya bukan kamu memanfaatkan, tapi kamu gak enak. Aku gak enak kan, tapi aku memanfaatkan pada akhirnya. Kayak ya udah, dia bisa, ya udah dia aja, kayak apa Iya dari orang lain. Lebih murah lagi. Iya, dia juga ngerasa aku manfaatin. Ini jatuhnya lebih manfaatkan apa nggak enak? Dari nggak enakan sampai nggak tahu diri. Ini sobat Giba boleh banget nih, coba cap komen dulu ya, komen di bawah kira-kira ini tuh apakah memanfaatkan atau nggak enakan. Kalau misalkan ini nggak enakan, apakah di surprising selanjutnya kita akan membahas orang-orang nggak enakan? Karena sebenarnya kita dua tipe yang sama, itu adalah nggak enakan. Kita adalah orang-orang yang nggak enakan sama orang lain. Jadi mungkin kita bisa bahas ya di next episode. Gitu. Tapi nih, kalau menurut lo sendiri, solusi kita untuk menghadapi apa ya, orang yang memanfaatkan kita tuh gimana sih? Solusi untuk orang yang memanfaatkan kita, tinggalin. Itu salah satu jawaban yang udah valid ya kan, tinggalin. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana satu hal yang toksik, kalau kata orang sekarang, di mana satu hal yang toksik, tinggalin. Karena gimana ya, kita memanfaatkan orang kan pasti rasanya nggak enak ya. Betul. Gak enak banget, di kita juga nggak enak banget, di dianya mah terserah. Pasti kan di kita nggak enak kalau kita, kayak gue dimanfaatin deh. Itu gak enak banget pasti rasanya, kayak lo tuh dihianatin gitu sama teman lo. Benar. Jadi salah satu solusinya tuh cuma satu, tinggalin. Kecuali gak enakan. Masalahnya kan kita nggak enakan. Tapi bisa sih pelan-pelan. Karena gue juga pernah punya pengalaman kayak dimanfaatin sama teman, dan di situ gue mulai sadar juga, dan gue beneran memutus kontak sama mereka, dan gue terserah gitu kan, karena kita juga punya hak kan untuk ego kita sendiri gitu loh. Kita kan harus mikirin juga diri kita, jangan seterusnya kita harus mikirin orang lain kan. Kalau misalnya kita mikirin orang lain yang mikirin kita mah nggak apa-apa, tapi kan ini mereka memanfaatkan kita, berarti mereka tidak memikirkan apa yang kita rasakan. Jadi salah satu solusinya cuman tinggalkan. Mungkin nggak langsung tinggalkan, bisa perlahan, mungkin kayak misalnya dia ngajakin ini lagi, mungkin lo bisa kayak pelan-pelan aja, kayaknya gue nggak bisa deh, untuk kayak belajar untuk bilang tidak sih kayak. Jangan dulu. Janganlah kau ganggu. Pengen deh kayak gitu, pengen langsung cut off orang. Yes, nge-cut off semua yang toxic. Tapi kalau menurut lo nih, masih bisa nggak sih orang yang memanfaatkan kita itu masih bisa untuk dibilangin secara baik-baik, dan akhirnya lo mau
untuk memperbaiki hubungan lo gitu. Apa menurut lo? Udah deh, gue udah capek sama lo, cabut deh. Yang tadi kayak lu bilang, langsung cut off. Mungkin bisa lihat dari case-nya kayak gimana sih. Kayak temen lo apa enggak nih dia manfaatin lo. Rata-rata orang memanfaatkan orang lain itu dia kan suka enggak ya gak sih? Iya sih. Kayak karena pertama lu udah keasikan, misalnya nih kayak tadi lu udah keasikan dia terjemput gitu kan sama dia, terus kan gue juga nggak kan, kok lama-lama gue jadi kayak manfaatin dia, tapi kok asik gitu, gitu kan. Sebenarnya kita harus lihat kondisi lah gitu, kayak gimana manfaatnya, kayak dia memanfaatkan lu nya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau gue sih, karena gue pengen cara cepet aja ya, karena gue paling males banget ngomong sama manusia yang memanfaatkan Manusia orang lain. lain. Karena itu pasti nanti bakal iya gue manfaatin lo, yaudah sorry deh gini, takutnya dia sakit hati juga gara-gara omongan kita. Mendingan udah kita cut off aja langsung, tapi secara perlahan, Secara baik-baik. iya, tapi nggak usah diomongin kayak lo manfaatin gue deh anjrit gitu, kayak nggak usah. Tapi kadang suka gatel gak sih, kayak pengen bilang, lo tuh manfaatin gue ya anjing, gue bisa. Terus lo kayak mengulik-ngulik, menggali-gali gue secara tidak sadar, dan akhirnya lo nge-treat gue sebaik mungkin supaya lo bisa terus mengandalkan gue. Iya kan? Iya. Orang yang sih, memanfaatkan bisa. biasanya kayak gitu kan. Mhm. Berarti tuh sobat gibah, caranya tuh di-cut off aja langsung. Iya, langsung aja, itu cara tersimpel ya. Kalau emang lo pengen cara tersulit atau cara yang mungkin lebih Lebih no respect aja, iya. lebih manusiawi, mungkin lo ya bisa dengan cara kayak tadi lo bilang itu, yang mungkin ngomong pelan-pelan kayak lo tuh kalau minta ini lo manfaatin gue gak sih, atau mungkin lo bisa gunain bahasa halus atau gimana. Cuman gue sih tipe yang nggak bisa ngomong kayak gitu ya, karena gue tahu sifat manusia adalah tidak mengerti, tidak paham apa yang dia lakukan sebenarnya. Betul. Kadang gitu. Lebih nggak sadar. Iya, lebih nggak sadar sih, benar sih, lebih nggak sadar. Jadi udah itu semua kan terserah kita, apa hidup kita itu terserah kita. Betul. Gitu. Jadi udah tetap aja gitu. Kira-kira kalau dari kamu, kira-kira solusinya untuk orang yang sering manfaatin orang gimana tuh? Waduh. Gimana kamu ngasih tahu nih ke sobat gibah yang sering manfaatin teman-temannya? Kalau kata Gitu. gue, lo punya kuasa lanjing. Karena emang bener, orang yang punya kuasa itu menurut gue nggak semua sih, tapi beberapa orang yang punya kuasa tuh kadang suka menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan peluang dia untuk lebih naik, sedangkan kita lebih wanjir mau kemana nih arahnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi menurut gue, untuk orang-orang yang sedang memanfaatkan orang lain, please lah, stop. Lo capek gak sih gitu, ngerti gak sih? Karena jujur gue yang dimanfaatin capek banget. Ya kan, bahkan kayak lo tuh freak banget, gila. Kalau lo masih asik sih nggak apa-apa ya. Iya, Tapi kalau lo udah freak, lo manfaatin gue, lo mau apa gitu. Jadi kayak iya sih, males lah. Pokoknya buat orang-orang yang manfaatin orang lain, stop. sadar, hei sadar, Bangun. kamu tidak baik gitu, sadar. Jadi gitu tuh. Iya tuh. Jadi kesimpulannya adalah kita adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan sesama manusia. Betul. Tapi janganlah kamu sampai memanfaatkan satu sama lain. Gitu. Hashtag no memanfaatkan orang lain. Yes. Memanfaat ya. Hashtag katakan tidak untuk memanfaatkan orang lain. Yes, bener banget. Gitu. Tapi kalau misalnya disclaimer ya, kalau misalnya memanfaatkan teman dan ternyata kamu juga bisa dimanfaatkan, go ahead. Yes. Itu Kalau lebih ini baik. apa namanya, simbiosis mutualisme. Ya. Kalau adanya simbiosis mutualisme, menurut gue masih nggak apa-apa ya.
Itu sih aman sih. Karena ya baik lagi, lo punya benefit, dia juga punya benefit, why not? That's why we call that friends with benefits. Right. Itu benar-benar yang dibilang friends with benefit, karena kalian sama-sama punya benefit Iya. yang bisa di-share. Jangan sampai lo dimanfaatin sama orang dan lo di-treat secara baik sama orang, lo mikirnya dia emang dia baik. Gak sob. Iya. Gak ada sobat gibah. Mereka tuh memanfaatkan lo dan mencari peluang untuk, ayo deh lo sama gue aja, gue bisa kok bawa lo sampai ke sana. Padahal mah lo tuh cuma dimanfaatin, anjir. Iya, hashtag lagi nih, hashtag jangan pernah berharap seseorang berubah dengan dia baik sama lo. Jangan. Mantap banget omongan kita di episode pertama ini. Yes. Gila, keren banget, sangat mendaging Nusantara. Yang di Pancoran ya. Terima kasih ya. Boleh kali daging Nusantara ini masuk. Ya. Gimana caranya ya? Gimana daging? Kita bahasnya jadi daging nanti. Iya, keren banget. Masuk aja dulu ya bisa. Daging Nusantara. Giat. Pancoran. Aduh, ya ampun. Oke. Jadi gitu, sekian kita ya. Yes. Friends with benefit-nya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tada! Surprise. Ulang gimana? Kita nggak kompak ya. Gue kaget gitu lah tiba-tiba. Tada. Kayak apa? Kenapa begitu? Gitu. Itu kode tahu. Oke, ulang. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Tada! Surprise. Sampai bertemu di episode-episode yang apik selanjutnya dengan surprise yang wow. Yup. Jadi goodbye. Bye.